Keinginan Ayu Ting Ting untuk berpisah dengan Enji kemarin mencapai babak puncak. Kemarin Pengadilan Agama Depok akhirnya resmi mengabulkan gugatan Ayu untuk bercerai. Lantas bahagiakah Ayu dengan status barunya sebagai janda di usia muda? Dan bagaimana pula dengan nasib hak asuh putri Ayu yang selama ini selalu diperkarakan oleh Enji? Pemirsa, berikut liputannya. Hari Selasa kemarin bisa jadi hari yang paling menentukan sekaligus mengejutkan bagi pedangdut Ayu Ting Ting. Menjalani sidang kedua perceraian di Pengadilan Depok, Jawa Barat, lagi-lagi sosok Enji dan sang pengacara absen alias tidak hadir. Sidang itu pun kian berkelok ke arah yang mengejutkan karena tiba-tiba saja hakim meminta ayah dan ibu Ayu sebagai saksi. Maka terjadilah insiden penjemputan Umi Kalsum, ibu Ayu, dari rumah secara mendadak yang ternyata diwarnai tangis di dalam ruang sidang. Semua ada tuh sidang aktif. Misalnya nomor perkara 287 tahun 2014. Kaget lah, siapa waktu disumpah juga ibu nangis kok, karena memang gimana ya, kaget aja, nggak ada persiapan sama sekali. Tapi ibu kayak orang mau tahu gitu, ibu tumben, biasa ibu nggak pernah begini. Ini dari pagi ibu udah rapi pakai baju, tumben ini. Iya, udah pakai jilbab. Bener-bener bukannya ibu pas disuruh sama ibu rapi, enggak. Ini udah dari pagi udah begini, ibu tumben gitu rapi. Ya alhamdulillah ibu bisa selesai. Dan kejutan tak terduga pun seolah tak henti mewarnai sidang kedua perceraian Ayu Ting Ting kemarin. Tanpa pernah diduga Ayu, hari itu juga majelis hakim justru mengabulkan permohonan cerai Ayu. Vonis yang jatuh tanpa kehadiran Enji sebagai tergugat ini sontak saja membuat Ayu dan keluarganya terkejut sekaligus lega. Sampai-sampai ayah Ayu pulang dari Pengadilan Agama Depok sambil mengucapkan takbir berkali-kali dengan luapan nada bahagia. Dan alhamdulillah hari ini sudah dibacakan putusan ya. Putusan Ayu sudah menyatakan bercerai dari suaminya Enji ya. Alhamdulillah lancar, senang, udah lega, udah lebih tenang. Ini putusan dari Pengadilan Agama Depok ya. Ya tetap yang menggugat, kalau hukum berbicara ya tetap dikasih kesempatan untuk kalau dia keberatan dengan adanya putusan ya. Ya ini putusan diambil tanpa dihadiri pihak tergugat, namanya putusan first take ya. Jadi tetap tergugat dikasih kesempatan untuk menanggapi putusan first take tersebut. Kan kalau orang nggak datang berarti setuju cerai. Ya udah EGP deh gitu, jawabannya EGP gitu loh. EGP apakah gitu akan ada ini perlawanan hukum untuk EGP perlawanan. minimalnya ada 14 hari untuk Enji. Kan udah setuju cerai, ngapain lagi dilawan? Malah senang cerai. Ya, bahagia. Itulah yang mewarnai Ayu dan keluarganya pasca resmi mendulang vonis cerai di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat kemarin. Alih-alih sedih karena Ayu harus menyandang status janda di usia yang baru 22 tahun, ayah Ayu pun bahkan ingin segera melakukan sujud syukur saat tiba di rumah karena Ayu akhirnya bisa melepas predikat status istri Enji. Sebuah keputusan yang sama sekali tak pernah diduga Ayu akan bisa cepat terjadi setelah hanya menjalani 2 kali proses persidangan. Ayah udah lega banget, luar biasa leganya, udah gunung di kata besar ya, lebih besar hati ayah kalian. Subhanallah ya Allah. Benar-benar bersyukur saya. Ayah mohon maaf, ayah mau sujud syukur dulu nih ya. Udah Allah. Ya mengeluarkan air matanya ini selesai bersyukur gitu ya, senang gitu. Alhamdulillah apa yang kita harapkan, Ayu harapkan lancar gitu kan segala masalahnya. Oh bersyukur doang udah bisa nyampe sujud syukur ibu. Sampai ibu langsung sujud syukur. Bedanya gini aja, kalau kemarin kan mungkin saya memang udah merasa sendiri gitu, tapi kayaknya kalau itu belum sah aja gitu, kalau misalnya memang belum ketok palu gitu. Kalau sekarang kan udah ketok palu, lebih ngerasa enak lagi gitu ngejalanin kesendiriannya gitu.
Kini Ayu tak lagi menyandang status sebagai istri Angie dan harus menjadi single parent karena menang telak atas hak asuh Bilqis Humairah Razak putrinya. Ayu pun siap menata langkahnya ke depan dengan lembaran baru. Ayu juga siap untuk memiliki pria baru pengganti Angie. Tapi mengapa pria yang akan dekat dengan Ayu harus seizin orang tuanya? Benarkah Ayu trauma dengan lelaki pilihannya sendiri? Dan hak anak jatuh di tangan saya. Dari awal sih mengatakan anak biar ibunya yang merawat karena baru umur 2 bulan, 3 bulan. Udah lah, saya emang gak minta apa-apa, gak minta harta gono gini, gak minta untuk dinafkahi. Insya Allah saya masih mampu walaupun hasil jeripaya saya cuma sedikit, tapi insya Allah bisa menghidupi anak saya dan keluarga. Lagian juga apa yang mau dipinta, gak ada juga kalian mau dipinta. Saya minta doanya buat pemirsa gitu. Saya udah mulai membuka lembaran yang baru sekarang. Mudah-mudahan saya dan keluarga diberikan kesehatan, panjang umur, karir makin sukses, bisa hidup lebih bahagia dari sekarang sama Bilqis dan keluarga. Itu aja. Dia kalau yang ada yang mau deketin saya, harus deketin orang tua saya dulu. Gitu. Tanya dulu, harus tanya Bilqisnya dulu. Ya. Saya harus tahu babat bobot bibitnya. Babat bobot, terus lagi yang jelas dia lebih dekat sama Allah, gitu, sama agama. Kalau dia dekat sama agama, sama Allah gitu, pasti terus sama orang tuanya sayang, orang tuanya juga gimana gitu, pasti sayang sama anak habis. Berarti bisa dibilang pilihan orang tua yang terbaik. Insya Allah. Iya, bisa. yang terbaik. Seleksi. Lepas dari kisah Ayu Ting Ting, sesaat lagi ada mantan pasien UGB yang kembali melapor dengan kerugian fantastis hingga 1 miliar rupiah. Tapi benarkah Puput Melati, istri UGB, ikut terseret atas dugaan pencurian emas yang konon dilakukan UGB? Tunggu beritanya di segmen Was-Was setelah yang satu ini. Pada saat melakukan juga pencurian yang ketangkap melakukan pencurian emas.